Pemirsa, uji kelayakan dan kepatuhan atau fit proper and test calon anggota KPU periode 2022 dan 2027 sudah berlangsung Senin lalu. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung sudah mengatakan total ada 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang mengikuti proper test. Doli juga menjelaskan keputusan itu diambil sesuai dengan keputusan rapat pimpinan Komisi 2 DPR dengan Badan Musyawarah DPR. August Melas menjadi calon pertama yang dilakukan fit and proper test. August Melas dicecar oleh anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan. Sementara itu menurut Puan, uji kelayakan akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Puan mengklaim DPR senantiasa mengedepankan keterbukaan yang telah menjadi visi dan misinya sejak dilantik 2019 lalu. Ya, uji kelayakan dan kepatuhan atau fit proper test calon anggota KPU periode 2022-2027 sudah berlangsung. Untuk membahas lebih lanjut, sudah berhubung bersama kami via Zoom Mas Ferry Kurnia selaku pengamat kepemiluan dan anggota Dewan Konvensi Nasional. Selamat sore Mas Ferry. Selamat sore Mbak Fitri. Baik, apa kabar Mas Ferry? Baik, alhamdulillah. Oke, Mas Ferry, ini ya, di hari fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu ada hal yang menarik, ada bagan yang viral, bahkan empat tim begitu yang sudah bocor di khalayak atau di netizen. Nah, tanggapan Anda seperti apa, Mas Ferry? Ya, saya pikir itu jadi catatan ya. Pertama, apakah itu memang bentuk tes terhadap publik, ataukah memang itu benar-benar bocor kan seperti itu. Itu yang juga harus informasikan kepada publik seluas-luasnya, dan ini harus mendapat klarifikasi dari yang berkompeten. Yang berkompeten dalam hal ini adalah ya Komisi 2 tentunya mengklarifikasi terkait dengan soal seperti ini. Okay. Karena ini kan menimbulkan ketidakpastian. Kenapa? Karena posisinya sedang melakukan fit and proper test. Harusnya kan itu tidak terjadi, sehingga orang banyak menganggap buat apa dilakukan fit and proper kalau memang sudah ada sejumlah nama yang beredar. Tapi ini mudah-mudahan hanya semacam informasi-informasi awal saja yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu saja. Mudah-mudahan saya yakin Komisi 2 DPR RI akan memilih orang-orang yang memang sesuai dengan kapasitas dan integritasnya. Karena ini kan bukan pertaruhan sesaat saja, tapi ini menjadi bagian penting untuk keberlangsungan proses pemilu 2024 yang akan datang seperti itu. Itu menjadi poin yang sangat penting. Bicara soal kapasitas, nama-nama yang sudah beredar di kalangan yang dianggap bocor begitu komposisi dari calon KPU dan Bawaslu, apakah sudah sesuai dengan harapan? Ya, saya pikir nama-nama 14 nama di KPU dan juga 10 nama di Bawaslu ini adalah hasil proses uji yang cukup panjang ya, dari proses seleksi administrasi sampai dengan proses di tim seleksi wawancara. Jadi saya yakin yang masuk ke DPR untuk dilakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan ini semuanya adalah orang-orang yang kredibel. Tinggalkan sekarang bagaimana Komisi 2 bisa meramu. Karena dalam konteks aktivitas proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, yang terpenting itu kan setidaknya ada 5 hal. Pertama adalah apakah dia berintegritas, apakah dia betul-betul independen, dan yang terpenting lagi adalah apakah dia kolegial tidak, bisa bekerja sama tidak. Itu yang memang menjadi penting. Dan yang penting lainnya adalah soal leadership, kepemimpinan. Baru yang terakhir adalah soal kompetensi kepemiluan yang saya yakin itu bisa learning by doing seperti itu. Nah, ini yang harus diramu oleh Komisi 2 untuk mencari nama-nama yang layak dari 14 dan 10 nama yang ada, baik itu KPU ataupun Bawaslu yang ada. Tinggal siapa dari 14 nama ini, 7 orang yang memang betul-betul bisa menjalankan fungsinya sebagai anggota KPU yang kolegial, dan 5 orang yang anggota Bawaslu yang kolegial dengan leadership yang mumpuni, tentunya dengan integritas-integritas yang terjaga. Jangan sampai misalnya muncul orang-orang yang mungkin bisa jadi kita tidak tahu ternyata dia punya sedikit catatan-catatan yang memang ada di publik, yang itu bisa terbaca pasca dia terpilih menjadi anggota KPU ataupun Bawaslu. Nah, ini yang harus betul-betul dicermati oleh Komisi 2 sebagai
sebagai stakeholder yang memang akan memilih nama-nama di KPU dan Bawaslu tersebut, Mbak Fitri. Baik, Mas Ferry, kalau kita melihat nama-nama yang sudah beredar dan sudah masuk ke tahap fit and proper test, apakah ada beberapa nama yang mungkin Anda kritiki begitu, yang mana memang beberapa di antaranya sudah orang-orang lama? Ya, saya pikir ini komposisinya yang bagus ya. Jadi ada petahana, ada incumbent, ada anggota-anggota KPU provinsi yang memang saya yakin punya pengalaman yang baik, dan juga ada calon-calon yang memang berasal dari luar penyelenggara pemilu. Kalau ini diramu menjadi satu kekuatan, saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting. Secara pribadi-pribadi saya tidak ada problem, atau semuanya saya kenal baik dari 14 dan 10 nama ini. Jadi saya sih berpikir siapa saja yang nanti akan terpilih menjadi anggota KPU dan Bawaslu itu adalah orang-orang terbaik. Yang harapan saya dan saya yakin harapan masyarakat banyak adalah dia betul-betul menjadi penyelenggara yang independen. Dia betul-betul bisa memfasilitasi semua peserta pemilu dengan baik. Dan dia betul-betul bisa memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dengan baik pula, dengan masif seperti itu. Jangan sampai misalnya proses perhelatan pemilu ini hanya dilakukan oleh segelintir elit saja, tapi penyelenggara pemilu itu bisa betul-betul dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini yang harus dijembatani oleh para penyelenggara KPU dan juga diawasi, dan menjadi bagian penting adalah di Bawaslu itu sendiri. Itu yang terpenting, Mbak Fitri. Baik, Mas Ferry, kalau kita melihat di 2024 nanti ada pemilu serentak yang akan diselenggarakan. Apa tantangan besar yang akan dihadapi oleh anggota KPU dan Bawaslu ke depan, dan apa kriteria yang harus dimiliki seorang anggota KPU Bawaslu ke depan? Banyak sekali tantangannya, Mbak Fitri. Pengalaman 2019 ini menjadi evaluasi yang luar biasa. Bagaimana soal misalnya bagaimana KPU yang betul-betul bersih. Bagaimana KPU yang tidak terjebak dengan urusan-urusan administrasi pemilu yang merumitkan, sehingga itu ada korban karena kelelahan dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah bagaimana bisa disikapi proses protes mitigasi yang memang terjadi di 2019 kemarin. Dengan pengalaman 2019 kemarin dan hasil mitigasinya, ini menjadi bahan yang baik untuk 2024. Keserentakan pemilu itu menjadi penting sekali untuk proses yang diyakini akan dilakukan oleh banyak pihak termasuk peserta pemilu. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana, karena regulasinya tidak berubah, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu melalui regulasinya itu betul-betul bisa menjembatani hal-hal yang rumit, hal-hal yang sangat sulit pada 2019 itu menjadi sederhana, menjadi mudah, dan menjadi murah. Itu yang harus betul-betul dijembatani. Tentunya peran ini harus didukung oleh semua pihak. Yang ini yang memang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu kriterianya penting, kolegialitas. Kriterianya penting soal kepemimpinan atau leadership yang kuat. Dan kriterianya penting adalah dia yang memang punya kompeten dengan bingkai integritas yang memang sangat baik sekali. Karena apa? Tantangan 2024 ini luar biasa, sangat pelik sekali. Tidak hanya pemilihan umum secara nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD, tapi juga untuk memilih DPRD Provinsi Kabupaten Kota, dan yang terpenting di bulan November adalah memilih kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Ini juga yang penting, sehingga energi yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu betul-betul harus dikuatkan, baik dari hukum pemilunya, baik dari proses pemilunya, baik dari manajemen pemilunya dengan digitalisasi pemilu misalnya, dengan teknologi pemilu yang baik, bahkan melakukan upaya-upaya yang pelaksanaan penyelenggara pemilu yang adil dengan electoral justice-nya, seperti itu. Baik, terakhir Mas Ferry, anggaran 119 triliun menurut Anda ini cukup atau mungkin kurang begitu, Mas Ferry? Proses yang terpenting sekarang adalah bagaimana KPU Bawaslu melakukan manajemen by objektif sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, sehingga itu akan mempengaruhi anggaran yang memang harus disediakan. Problemnya kan sekarang terjadi keserentakan, itu pertama. Bisa jadi dalam konteks keserentakan ada upaya-upaya yang memang itu efisiensi. Tapi karena memang sekarang kondisinya sedang pandemi,
masih dalam keadaan COVID, pasti akan nilainya akan naik kan seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang harus juga diantisipasi. Sehingga wajar kalau misalnya KPU mengajukan anggaran yang memang cukup besar. Karena itu dilihat dari banyak aspek. Selain soal misalnya honorarium, yaitu dilakukan kepada hampir 7 juta penyelenggara pemilu, ini juga harus diperhatikan soal ketersediaan logistik, distribusinya, dan yang terpenting adalah bagaimana betul-betul sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan yang memang dalam kondisi COVID dengan protokol kesehatan yang ada. Itu saya yakin yang memang membuat kenapa anggaran itu menjadi agak sedikit membengkak seperti itu. Tapi saya yakin electoral engineering yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu harus betul-betul sesuai dengan electoral proses yang ada. Sehingga rekayasanya betul-betul bisa dilakukan untuk upaya menekan atau mengefisiensikan anggaran yang memang tersedia itu sendiri seperti itu. Baik, kita nantikan siapa saja tokoh-tokoh yang terpilih untuk menjadi anggota KPU dan anggota Bawaslu mendatang. Betul, ya, nanti akan bertugas besar begitu ya untuk bisa mensukseskan acara pemilu serentak yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Terima kasih Mas Ferry Kurnia, pengamat kepemiluan dan anggota Dewan Konvensi Nasional sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak April. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut dengan rekan saya Herjuno Saputra. Tetaplah bersama kami. Sejak pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk komoditi minyak goreng, sejumlah pasar tradisional di Jakarta hingga kini justru mengalami kelangkaan stok minyak goreng. Di pasar tradisional Paseban Senen Jakarta Pusat misalnya, hampir semua lapak pedagang tidak menjual minyak goreng kemasan, baik kemasan standar maupun premium. Beberapa pedagang hanya menjual persediaan minyak goreng curah dan dibanderol dengan harga tinggi, yaitu Rp18 hingga Rp20.000 per liter. Para pedagang mengaku belum berani menjual minyak goreng dalam kemasan karena hingga kini belum mendapat distribusi minyak bersubsidi. Sejumlah pedagang bahkan pernah menjual minyak goreng kemasan tanpa subsidi namun tidak laku dan justru rugi. Ironisnya sejak minyak goreng langka, jumlah pembeli minyak goreng di pasar tradisional semakin sepi. Tidak hanya dikeluhkan pedagang, kelangkaan minyak goreng juga dikeluhkan sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah. Lemahnya daya beli masyarakat ditambah sulitnya mendapatkan minyak goreng murah di pasar tradisional membuat omset pendapatan pedagang terus menurun bahkan terancam gulung tikar. Jika sebelumnya omset pendapatan harian bisa mencapai Rp1 juta, namun kini pelaku UMKM mengaku hanya mendapat Rp300.000 per harinya. Pelaku UMKM mengaku terpaksa melibatkan suami dan anak-anak mereka untuk bisa membeli minyak goreng dalam kemasan secara bergantian di minimarket. Ini karena minyak goreng curah di pasar tradisional semakin sulit didapat. Para pedagang dan pelaku usaha kecil menengah berharap pemerintah serius mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran dan memastikan minyak goreng sebagai komoditi utama masyarakat dan dapat dibeli dengan harga terjangkau. Dua hari terakhir, stok kacang kedelai impor di agen penjual di kawasan pusat industri kecil Kopti, Semanan Kalideres, Jakarta Barat tampak kosong. Hanya terlihat beberapa karung kacang kedelai impor, stok ini hanya untuk disimpan untuk para pelanggan. Pemilik gudang penjualan kacang kedelai mengaku kesulitan mendapatkan pasokan kacang kedelai ketika harga mulai melambung tinggi. Sebelumnya, agen penjual mendapat pasokan 3 truk kacang kedelai impor dalam sepekan. Saat ini, agen hanya mendapat pasokan 1 truk kacang kedelai untuk diperjualbelikan. Harga kacang kedelai di pasaran kini menyentuh Rp11.000 per kilogram. Sebelumnya, harga kacang kedelai hanya kisaran Rp9.000 per kilogram. Aibda Edi Santoso menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Korban anggota Kesatuan Bamin Siopsion B pelopor Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat luka parah setelah menjadi korban begal. Peristiwa berawal saat korban pulang bertugas dari Mabes Polri hendak pulang ke rumahnya di Cilengsi, Bogor, Selasa dini hari. Di Jalan Keranggan, Jatisampurna, Kota Bekasi, korban diserang kelompok begal. Sepeda motor korban dipepet 3 pelaku yang juga berkendara sepeda motor. Untuk melumpuhkan korban, pelaku menyerang dengan senjata tajam. Ketiga pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban ke arah jalan alternatif Cibubur. Terkait kasus begal menimpa anggota Brimob, Polres Metro Kota Bekasi belum memberikan keterangan kepada awak media.